Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau menanyakan kabar anak-anak di rumah. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi tentang pengolahan data, di mana kita akan belajar bagaimana cara pengumpulan data dan bagaimana cara penyajian data. Nah, sebelum itu Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita kembali pada materi kita. Yang pertama, cara pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini ada 4 metode, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga observasi, yang keempat studi dokumen. Nah, anak-anak sudah tahu tidak apa artinya wawancara, kuesioner atau angket, observasi, dan studi dokumen? Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang sudah ada. Berikut cara penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini ada 5 bentuk penyajian data, yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram batang, yang keempat diagram lingkaran, dan yang kelima diagram gambar. Nah, yang pertama tabel. Contoh, nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SDK Santo Franciscus Xaverius Brain adalah sebagai berikut, seperti yang sudah ada di dalam data tersebut. Nah, kita diminta di sini untuk menyajikan data di atas dalam bentuk tabel. Kita siapkan satu tabel yang jumlah kolomnya ada 2, yaitu kolom pertama untuk nilai dan kolom kedua untuk jumlah siswa atau banyak siswa. Contoh, nilai 6. Pada data di atas, nilai 6 itu muncul sebanyak 6 kali. Itu berarti bahwa ada 6 siswa yang memperoleh nilai 6. Begitu pula dengan nilai 7, 8, dan 9. Berikut diagram garis. Banyak siswa SDK Santo Franciscus Xaverius pada tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2015 jumlah siswa itu 124, pada tahun 2016 jumlah siswa 141, pada tahun 2017 jumlah siswa 118, pada tahun 2018 jumlah siswa 137, dan pada tahun 2019 jumlah siswa 133. Nah, kita lanjut pada diagram batang. Pada diagram batang juga sudah disiapkan contoh, yaitu jumlah penjualan pensil pada 5 bulan terakhir, yaitu mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, pada bulan Januari itu jumlah pensil yang terjual adalah 70 batang.
pada bulan Februari jumlah pensil yang terjual adalah 120 batang. Pada bulan Maret jumlah pensil yang terjual adalah 150 batang. Pada bulan April jumlah pensil yang terjual adalah 130 batang. Dan pada bulan Mei jumlah pensil yang terjual adalah 153 batang. Itu adalah contoh diagram batang. Yang berikut diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran di sini disajikan dua bentuk diagram lingkaran. Yang pertama diagram lingkaran berupa persen, dan yang kedua diagram lingkaran berupa derajat. Nah, satu lingkaran penuh berupa persen adalah 100%, dan satu lingkaran penuh berupa derajat adalah 360 derajat. Sebagai contoh di sini Ibu sudah siapkan contoh soal. Nanti anak-anak silahkan mempelajarinya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang nanti diberikan oleh Ibu minggu berikutnya. Di sini yang pertama contoh menentukan nilai pada bagian lingkaran berupa persen, dan yang kedua menentukan nilai bagian pada lingkaran berupa derajat. Nah, yang berikut, yang terakhir, penyajian data berupa diagram gambar. Nah, untuk diagram gambar di sini Ibu sudah siapkan dua buku yang dipegang oleh teman-teman kita yang berbeda warna. Yang pertama berwarna biru dan yang kedua berwarna kuning. Nah, buku yang berwarna biru itu mewakili 10 orang, dan buku yang berwarna kuning mewakili 5 orang. Nah, sebagai contoh, data peminjaman buku di perpustakaan SDK Santo Fransiskus Xaverius Burain pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, pada hari Senin itu jumlah peminjam ada 25 siswa. Sedangkan pada diagram gambar disajikan seperti ini. Ada 3 orang teman yang memegang buku dengan warna yang berbeda, 2 teman memegang buku yang berwarna biru, itu artinya ada 20 siswa, dan salah satu teman kita memegang buku dengan warna kuning, itu artinya warna kuning itu mewakili 5 siswa. Maka pada hari Senin jumlah peminjam di perpustakaan adalah 25 siswa. Nah, begitu pula dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, anak-anak, mungkin materi kita cukup sampai di sini, tapi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Ibu mengucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan satu pesan dari Ibu yaitu jagalah kesehatanmu di rumah dengan menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, selalu mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.